Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat teman-teman semua, rekan-rekan program penghormatan di sini semua. Terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya, di mana pagi hari ini agenda kita yaitu sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh teman kita saudara Ibu Nurah. Terima kasih kepada Bu Tuti. Hari ini saya akan menyampaikan sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Sebelumnya mari kita panjatkan puja yang syukur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini bersama-sama lagi. Ada beberapa slide itu sudah saya cetak di masing-masing masing-masing. Untuk yang pertama itu adalah covernya, sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak. Untuk pendidikan guru penggerak akan dilakukan selama 9 bulan. Kemarin sudah 2 bulan berjalan untuk modul 1. Di dalam modul 1 ada 4 bagian. Modul 1.1 ada refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua 1.2 nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. 1.4 budaya penggerak. Untuk yang pertama yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara pada anak. Sebagai pendidik jangan terlalu memaksa, sebebasnya anak apa inginnya, tetapi masih tetap di tema itu, pendidikan yang berpihak pada anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan dari pendidikan adalah menuntun dengan memberi fasilitas, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak terlahir bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan anak tersebut seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita hanya menuntun, memberi fasilitas, membantu agar anak yang tadi sudah memiliki kodrat mereka masing-masing, mari kita tebalkan bersama agar kedepannya memiliki perilaku yang lebih baik dan menjadi manusia yang seutuhnya. Dasar pendidikan budi pekerti. Setiap anak memiliki budi pekerti, watak, karakter mereka masing-masing. Dengan perpaduan itu antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, mereka pasti akan memiliki tenaga atau semangat untuk mencapai kebahagiaan atau cita-cita mereka. Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai pendidik seperti petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Petani menanam jagung misalnya. Kalau kita memiliki peserta didik, kita menuntun peserta didik itu dengan semaksimal mungkin, semampu kita mengupayakan apa yang kita miliki di sekolah. Ibaratkan seperti petani tadi menanam jagung, dengan pertama mereka menanam, lalu memeliharanya dengan memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lain. Itu modul 1.4 filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita beralih ke modul 1.2 profil pelajar Pancasila. Di modul 1.2 nanti ada peran dan nilai guru penggerak. Yang pertama kita akan belajar profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu adalah pendidik diharapkan bisa menuntun peserta didik untuk mencapai pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, anak diharapkan bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini berhubungan kalau kita dinilai agama
agama dan moral untuk PAUD. Lalu anak juga semoga berkebinekaan global. Mereka memiliki wawasan yang luas, bergotong royong bersama-sama baik di sekolah maupun di masyarakat ataupun dimanapun mereka berada. Mereka bisa bekerja sama, saling bergotong royong pada suatu kegiatan sehingga mempermudah kegiatan yang mereka lakukan. Kreatif anak bisa memunculkan ide-ide atau gagasan yang mereka miliki untuk mencapai yang lebih baik lagi. Bernalar kritis, mereka bisa mengungkapkan, mereka melihat sesuatu lalu mereka bisa berkata apa yang tidak sesuai dalam diri mereka atau apa itu sudah sesuai dan ingin yang lebih. Mereka bisa mengkritik, memberi saran. Mandiri, anak juga diharapkan mandiri. Walaupun makhluk sosial, tetapi kita juga mandiri. Maksud mandiri di sini anak itu bisa berusaha maksimal, bisa sendiri dulu, baru mereka membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sifat pelajar, profil pelajar Pancasila. Lalu ada peran guru penggerak. Peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi ada beberapa peran. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Maksud dari menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah, pendidik menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong pendidikan sekolah agar lebih baik lagi. Lalu yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi di sini apabila kita di lingkungan sekolah, di kecamatan atau di kabupaten sudah ada beberapa komunitas-komunitas seperti kegiatan guru, KKG, ada kegiatan kalau di TKI, GTKI, dan di situ kita berperan aktif, berpartisipasi aktif menggerakkan komunitas untuk menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain atau pelatih. Semisal kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita mengikuti pelatihan-pelatihan atau apa yang kita dapat, kita bisa tularkan kepada teman-teman guru yang lain, yaitu menjadi coach bagi guru lain. 4, mendorong kolaborasi antar guru. Kita bisa berkumpul dalam satu gugus atau satu kecamatan, kita bersama-sama bergotong royong, lalu kita memunculkan ide-ide masing-masing guru, kita kelompokkan menjadi sesuatu yang lebih baik, sesuatu ide yang bisa memajukan IGTKI, contohnya di IGTKI Kecamatan Wiryato. Mewujudkan kepemimpinan murid, misal kita di sekolah ada program baris berbaris sebelum masuk kelas. Di situ kita bisa mengambil contoh salah satu anak didik untuk menjadi pemimpin ketika berbaris atau mungkin ketika berdoa, itu kita mewujudkan kepemimpinan. Lalu nilai guru penggerak. Sebagai guru nanti mudah-mudahan bisa memunculkan 5 ini. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri itu kita bisa mengerjakan tugas sendiri. 2, reflektif, kita bisa apa yang kita pelajari tadi kita bisa mengungkapkan lagi. Kolaboratif, bisa bersama teman satu sekolah, bisa bersama teman di gugus dan yang lain. Inovatif, kita bisa memunculkan ide-ide kreatif yang ada dari diri kita. Dan berpihak pada murid, jadi tidak sepenuhnya kita berpihak pada buku ya, kita juga harus mendengarkan apa yang mereka inginkan. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Di dalam visi guru penggerak ada beberapa langkah di situ untuk mewujudkan visi, yang ada salah satu cara yang kita lakukan yang dinamakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan yang berbasis kekuatan. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi, dalam hal ini sekolah untuk kita dan warganya, untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan kualitas di sekolah. Inquiry apresiatif dapat dilakukan dengan melaksanakan 5 tahapan. Di gambar itu ada inquiry apresiatif dengan bab jam.
B-nya buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali impian, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Maka pendidik harus mampu untuk menggali semua kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki siswa agar mereka dapat tumbuh dengan baik menjadi generasi yang sadar dan berkarakter. Ajarkan mimpi kepada mereka bahwa bagaimanapun kondisi yang kita hadapi, kita harus terus memiliki harapan kepada kebaikan. Setiap orang memang punya kelemahan dan keterbatasan, namun jadikanlah itu untuk pemicu semangat diri dan terus berjuang untuk menggapai mimpi yang diciptakan. Persiapkan diri kita sebagai agen perubahan yang memberikan kemudahan, motivasi, dan memfasilitasi peserta didik ketika belajar. Itu untuk 1.3. Lalu modul 1.4 tentang budaya positif, seperti yang dulu yang pernah kita utarakan bersama ketika seperti genggaman tangan itu. Jika peserta didik memiliki suatu keinginan yang besar, maka tetaplah genggaman itu tetap mereka genggam. Jangan sampai genggaman itu terlepas yang dituju. Di situ ada peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang terbentuk yaitu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, tentang antri mencuci tangan atau ketika mereka cuci tangan setelah makan bekal atau ketika mereka masuk ke kelas, itu bisa kita lakukan budaya antri. Itu merupakan salah satu peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau sanksi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu menurut Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2005. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di dalam diri peserta didik atau anak atau siswa ternyata ada kebutuhan dasar yang mereka miliki, termasuk kita sebagai pendidik pun juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu tentang cinta kasih atau diterima. Tentang cinta kasih atau yang diterima itu, contohnya kita sebagai pendidik di sekolah, kalau anak memiliki kebutuhan dasar cinta kasih dan diterima, contohnya kalau kita pendidik memberikan cinta kasih sayang yang tulus kepada mereka, perasaan mereka yang membuat mereka itu diterima di sekolah, mereka pasti akan terlihat lebih senang, lebih antusias lagi belajar di sekolah. Kita memberikan kasih sayang, kita memberikan rasa di dalam diri mereka, pokoknya nyaman, memberikan rasa nyaman kepada mereka. Lalu ada sifat penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui, memiliki prestasi. Jadi ke murid kita berikan semangat, rangsangan supaya mereka memiliki keinginan untuk bisa berkompeten. Berkompeten itu bersaing dengan teman-temannya agar untuk mencapai yang lebih baik. Lalu ada kebutuhan dasar kesenangan. Mereka memiliki kesenangan mereka masing-masing. Seperti contoh kalau di sekolah peserta didik itu kita siapkan plastisin gitu. Mereka akan ada yang membuat binatang, ada yang membuat mungkin orang-orangan, ada yang membuat mobil, ada yang membuat apa saja yang mereka inginkan. Nah itu ketika mereka senang pasti mereka ingin melakukan, tetapi kalau mereka tidak suka atau tidak senang, dari rumah mungkin bangunnya sudah itu, atau di bawahnya ada manajer, pemantau, teman, pembuat merasa bersalah, penghukum, itu adalah 5 posisi kontrol guru dalam suatu masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama, guru bisa sebagai manajer. Yang dimaksud sebagai manajer ini adalah posisi yang baik, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kita sebagai guru ketika di posisi yang manajer ini sangat baik, karena anak bersama guru bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik.
sehingga anak tadi menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini posisi manajer. Yang kedua, sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau, guru itu hanya melihat saja. Guru hanya melihat saja, mengawasi, memonitor. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan kalau di sekolah adalah peserta didik. Posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan grade sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Kalau manajer tadi posisi guru dan murid bersama-sama, mempersilakan untuk mempertahankan jawab perbuatannya. Lalu sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya di sini bisa berhubungan baik, tetapi negatifnya kalau sebagai teman terlalu baik, nanti anaknya juga akan bahasanya beradab. Itu sudah memberitahu kamu, tetapi kok kamu seperti itu, akan malah membuat orang bersalah. Kadang kita tidak sengaja gitu. Yuh, tak ngomong meneh tole, bojo ngomong meneh. Ternyata membuat merasa bersalah. Itu posisi membuat merasa bersalah. Lalu di posisi penghukum, seseorang atau kita sebagai pendidik memberikan suatu hukuman kepada peserta didik itu malah tidak lulus. Itu ada 5 posisi kontrol yang tidak kita capai bersama-sama adalah di posisi manajer. Kita bersama murid bersama-sama menyelesaikan suatu masalah supaya masalah itu terselesaikan dan menciptakan anak yang bertanggung jawab, mandiri, merdeka. Itu yang kita lakukan. Lalu ada yang namanya restitusi. Ketika kita melihat atau mengalami suatu masalah, ada peristiwa yang namanya restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita bisa memecahkan masalah dan masalah itu bisa terselesaikan, maka mereka akan kembali ke kelompok mereka dengan membawa hasil yang mereka dapatkan tadi. Oh, ternyata aku ini melakukan suatu kesalahan, sok meneh aku tidak melakukannya lagi. Karakternya akan lebih kuat. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi dari restitusi itu anak bisa belajar dari kesalahan yang mereka buat untuk memperbaiki hubungan baik dengan teman atau yang lain. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dan mencapai karakter yang kuat tadi. Dan di segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, di dalam segitiga itu ada tulisan yang paling bawah, itu langkah yang awal yang pertama, menstabilkan identitas. Di langkah ini kita akan menjelaskan bagaimana identitas anak itu ketika melakukan suatu kesalahan. Contoh, kita sebagai guru mengucapkan kalimat yang seperti ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Jadi kita menstabilkan identitasnya atau kita menstabilkan emosi anak itu dulu, agar anak itu akan enjoy dan nyaman terhadap guru. Ketika itu kita membujuk anak itu dengan baik. Kalau melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Semua orang juga pernah melakukannya. Itu di langkah awal. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa mengucapkan kata-kata yang seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Contoh ini ketika anak mempunyai mainan lalu direbut temennya, terus dia itu mencoba untuk menyelamatkan mainannya. Jangan pernah itu
untuk diberikan kepada temannya. Mereka patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan mainan itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baik kepada temanmu. Kamu memberikan pengertian dengan cara bermain bersama. Terus ada yang langkah ketiga yang namanya menanyakan keyakinan. Di tingkat ini, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama sebelumnya sesuai dengan keyakinan kelas kita bersama-sama untuk saling menghormati, baik di sekolah maupun dimanapun, bersama teman, bersama guru, bersama siapapun, kita harus bersikap saling menghormati. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi apabila ada suatu masalah, kita bisa menerapkan restitusi ini dengan langkah segitiga resolusi. Ada 3 langkah tadi. Kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan apa yang telah kita buat sebelumnya. Itu tentang sosialisasi modul 1. Terima kasih, salam dan bahagia. Kira-kira apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum apa? Mungkin yang baru untuk kita itu adalah berpihak pada murid. Apa Bu Wijaya Siti monggo? Yang mana yang membuat Anda merasa mungkin ini kok ini yo ora kaya biasanya awake dhewe. Bagja itu tadi loh. Oh, teori Bagja. Teori Bagja itu di 1.3 itu. Itu mungkin Bu, kalau kita nggak ada masalah gitu untuk peserta didik. Teori Bagja itu mungkin kalau ke dalamnya, masuk ke dalam modul ini, buat pertanyaan, ambil pelajaran itu mungkin kita menemukan suatu masalah terlebih dahulu. Apa yang ingin kita capai? Visi apa? Kira-kira visi ingin anak menjadi seperti apa? Kalau tadi mungkin disiplin menurut saya. Kalau di sekolah visi ingin apa? Kira-kira visinya apa? Untuk mewujudkan anak menjadi anak yang apa? Kira-kira berbudi pekerti luhur atau apa? Kalau untuk berbudi pekerti luhur, contoh buat pertanyaan, bagaimana cara menerapkan apa ya? Kalau untuk amal itu, akhlak itu mungkin bagaimana menerapkan anak, bagaimana cara membiasakan anak mengucapkan salam mungkin. Nah itu yang sederhana kalau kita mengucapkan salam. Terus itu mungkin pertanyaannya ya, buat pertanyaan. Lalu ambil pelajarannya, ketika anak mengucapkan salam, apa yang didapat anak? Nah, pasti anak bersama-sama dengan anak yang lain saling menyapa. Ketika anak yang satu itu mengucapkan salam assalamualaikum, yang mendengarnya itu pasti akan menjawab waalaikumsalam. Nah itu ambil pelajarannya. Lalu digali mimpi, impiannya. Ketika semua anak itu mengucapkan salam, kita memiliki impian ke depannya. Mudah-mudahan anak itu dimanapun mereka berada akan mengucapkan salam. Lalu sekolah pun juga akan mendapatkan imbasnya. Oh, ini ternyata bocah ini sekolah yang kono loh. Ternyata di sekolah dia diajari gurunya untuk mengucapkan salam. Nah itu pasti akan ada pengaruhnya kepada kita. Lalu jabarkan rencana. Bagaimana cara mengucapkan salam? Yang pertama, ketika kita datang usahakan ketika datang lebih awal. Ketika anak lupa apa yang kita lakukan, kita ingatkan dengan baik. Ada yang lupa loh Dek, apa ya kira-kira sebelum masuk ke kelas apa yang kita ucapkan ketika bertemu dengan teman atau ketemu dengan guru, rencana kita apa? Jabarkan di situ. Yang pertama itu ketika mereka lupa. Lalu yang kedua, setelah mengucapkan salam apa yang akan kita lakukan? Lalu atur eksekusi itu cara kita melakukannya. Kalau tadi baru rencana, baru kita sampaikan dengan murid. Nah, lalu paginya kita melakukan, itu namanya atur eksekusi. Ribun Bu, kira-kira sudah? Insya Allah. Ada yang lain? Itu untuk teori Bagja. Ini baru sekali. Profil pelajar Pancasila itu juga termasuk baru. Ya, di akhlak yang mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar
kritis atau anak juga kreatif, lalu juga memiliki sikap mandiri gitu ya. 6 profil pelajar Pancasila: kreatif, benar kritis, mandiri, bergotong royong, berkepentingan global, dan berkelanjutan. Demikian. Ada lagi pertanyaan, Banten? Ya. Terima kasih sekali atas waktu. Lalu terima kasih sekali, ini sudah kedua kalinya kita seperti ini lagi. Mohon maaf sekali, terima kasih atas kedatangannya. Mungkin hanya itu, banyak kesalahan di saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.